Selamat datang di Lokapedia Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau membahas mata kuliah manajemen pemasaran dengan subtema pengukuran peramalan pemasaran. Di dalam video ini kita akan membahas beberapa poin mengenai pengukuran peramalan pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Kini semakin banyak pemasar yang bertanggung jawab atas investasi mereka dan harus dapat menjustifikasi pengeluaran pemasaran kepada manajemen senior. Salah satu survei pada pemasar terkemuka AS mengungkapkan bahwa sekitar setengah pemasar tidak puas dengan kemampuan mereka mengukur tingkat pengembalian investasi pemasaran mereka. Seorang pemasar menggunakan berbagai alat untuk menilai dampak pemasaran, termasuk metrik pemasaran yang merupakan sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer merek untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dana oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Alasan utama dalam melakukan studi pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan, dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi. Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil. Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar. Dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mempekerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Terakhir, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Jika peramalannya cukup jauh dari hasil, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Berdasarkan urutan dari melakukan peramalan sampai dengan perencanaan berlaku jika peramalan sebagai perkiraan aktivitas ekonomi nasional atau apabila permintaan perusahaan tidak dapat diperluas lagi. Akan tetapi urutan tersebut tidak berlaku apabila permintaan pasar dapat diperluas atau apabila peramalan sebagai perkiraan penjualan perusahaan. Terdapat dua konsep lain yang penting, yaitu kuota penjualan. Sales quota merupakan tujuan penjualan yang ditetapkan untuk lini produk, divisi perusahaan, atau perwakilan penjualan. Kuota penjualan terutama merupakan alat manajerial untuk mendefinisikan dan menstimulasi usaha pemasaran. Biasanya kuota penjualan ditetapkan sedikit lebih tinggi daripada perkiraan penjualan untuk lebih mendorong usaha tenaga penjualan. Total potensi pasar, total market potential, adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran, industri, dan kondisi lingkungan tertentu. Secara umum, untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalihkan jumlah pembeli potensial berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian dikalikan harga. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik mereka, perusahaan harus memperkirakan potensi pasar berbagai kota, negara bagian, dan negara. Dua metode utama untuk menilai potensi pasar suatu wilayah adalah metode pembentukan pasar, yang terutama digunakan oleh pemasar bisnis, dan metode indeks multifaktor yang digunakan oleh pemasar konsumen. Teknik pembentukan pasar mengidentifikasi bahwa seluruh pembeli berpotensi untuk memprediksikan pembelian yang punya potensi baik.
Teknik ini menghasilkan teknik yang tepat dan akurat, mencantumkan semua calon pembeli, dan menawarkan cukup banyak uang tentang apa yang dibeli oleh setiap calon pembeli. Sayangnya, tidak selalu mudah untuk memanfaatkan kemungkinan ini. Seperti halnya pemasar komersial, perusahaan barang konsumsi perlu mengukur target pasar di tempat tersebut. Akan tetapi perusahaan barang konsumsi memiliki banyak sekali pelanggan untuk dicantumkan. Metode indeks langsung merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk pasar konsumen. Misalnya, suatu perusahaan farmasi mengatakan bahwa kemampuan pasar farmasi berkorelasi secara langsung dengan ukuran banyaknya populasi. Survei maksud, intensi, pembeli. Peramalan merupakan teknik yang memprediksi hal-hal yang dilakukan konsumen dalam syarat tertentu. Misalnya mengenai barang konsumsi seperti furnitur, lembaga penelitian yang secara teratur memantau minat beli konsumen memberikan pertanyaan mengenai seperti apakah Anda berencana membeli mobil dalam 6 bulan ke depan, dan bereaksi terhadap rasio probabilitas pembelian. Oke teman-teman semua, demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ya. Semoga bermanfaat.